warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Yuliana. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Juanda Bogor dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Tujuan video ini dibuat selain salah satu tugas ujian akhir semester 6 ini adalah untuk memberikan informasi terkait pembelajaran IPS berbasis e-learning di masa pandemik COVID-19 saat ini. Sudah beberapa minggu ini kita berada di rumah saja, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan teman-teman, dan berpergian ke tempat yang ramai, bahkan sekolah juga pun diliburkan. Dan kita harus tetap belajar di rumah saja, secara daring maupun online. Teknologi dalam pendidikan zaman sekarang ini perkembangannya sangatlah cepat. Perkembangan teknologi ini ditunjukkan untuk meningkatkan fasilitas yang memudahkan atau fasilitas yang mampu memberikan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Salah satunya yaitu pembelajaran e-learning ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu e-learning, karakteristik e-learning, manfaat e-learning, kekurangan dan kelebihannya, model pembelajarannya, dan contoh aplikasi e-learning dalam IPS sekolah dasar ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di video ini. Selamat menyaksikan. Apa itu e-learning? E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Nah, pembelajaran elektronik adalah sebuah aplikasi dan proses pembelajaran yang mencakup pembelajaran berbasis web, komputer, kelas virtual, dan digital. Nah, e-learning ini banyak sekali memanfaatkan internet sebagai aksesnya. E-learning juga bersifat jaringan dan solusi yang tepat bagi seorang guru untuk mengajar siswanya di masa pandemi ini. Selain pengertian e-learning juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana kegiatan pembelajaran berbasis teknologi elektronik ini memudahkan guru dan siswa untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu memanfaatkan keunggulan komputer, di mana komputer menduduki peranan yang sangat penting dalam praktik e-learning ini. Yang ketiga adalah menggunakan bahan ajar secara mandiri, di mana materi ajar berbentuk file yang bisa disimpan, di-share, di-download, atau diunduh dan dipelajari dimanapun keberadaan siswa berada selama masih ada internet. Yang keempat yaitu memanfaatkan keluasan aplikasi berbasis komputer atau berbasis internet ini untuk mengupload jadwal kegiatan belajar, kurikulum, dan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Berikut adalah manfaat dari e-learning. Yang pertama, pengalaman belajar lebih praktis dan menyenangkan, di mana belajar di kelas terkadang bisa membosankan dan membuat siswa menjadi stres sehingga materi pembelajaran yang diberikan oleh guru menjadi tidak efektif. Tetapi melalui pembelajaran e-learning ini, proses belajar lebih menjadi fleksibel dan nyaman, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan di masa pandemik ini, e-learning lebih praktis digunakan oleh beberapa guru. Manfaat yang kedua yaitu performa siswa dapat dimonitor dengan mudah, di mana e-learning memberikan kemampuan bagi guru untuk melacak kemajuan siswanya dan memastikan
bahwa siswa memenuhi pencapaian kinerja mereka. Manfaat yang ketiga yaitu menghemat biaya pembelajaran, di mana e-learning memungkinkan tenaga pendidik untuk mengurangi biaya tenaga pengajar, peralatan kelas, dan percetakan buku. Yang keempat yaitu database siswa terpusat, di mana seluruh informasi detail mengenai siswa disimpan dalam satu sistem terpusat secara aman, dan sekolah dapat menentukan siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Selain manfaat e-learning, di sini ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran e-learning. Yang pertama, kelebihan e-learning yaitu adanya fasilitas yang disebut e-moderating, di mana guru dan siswa saling berkomunikasi dengan mudah. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran dapat direview kapanpun, dimanapun siswa berada selama ada jaringan internet. Yang ketiga, adanya bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun. Yang terakhir yaitu siswa dapat menjadi aktif dalam pembelajaran. Selain ada kelebihan, di sini juga ada kekurangan. Kekurangan e-learning yang pertama yaitu interaksi secara langsung antara siswa akan berkurang. Proses pembelajaran akan cenderung mengarah kepada pelatihan saja, bukan mengarah pada pendidikan. Dan yang ketiga, akan mengabaikan aspek akademik atau sosial antar siswa, dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Yang terakhir yaitu kekurangannya, siswa tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, akan mengalami kegagalan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu e-learning, karakteristik e-learning, manfaatnya, dan kelebihan ataupun kekurangannya, di sini ada model-model e-learning yang dikembangkan. Yang pertama ada model web course, yaitu praktek pembelajaran berbasis internet yang sepenuhnya tanpa tatap muka. Seluruh kegiatannya, kegiatan belajar, berdiskusi, penugasan, konsultasi bahan ajar dilakukan melalui sistem jarak jauh. Yang kedua ada model web center course, yaitu praktik pembelajaran yang memadukan antara kegiatan tatap muka dengan sistem jarak jauh. Dua bentuk pembelajaran ini saling melengkapi satu sama lain dalam mendukung penugasan materi. Yang ketiga ada model web based course, yaitu praktik pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di kelas. Kegiatan tatap muka masih mendominasi praktik pembelajarannya. Nah, itu adalah model-model e-learning yang dikembangkan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan contoh aplikasi yang bagus untuk siswa di masa pandemik ini. Nah, di sini ada contoh aplikasi pembelajaran e-learning IPS Sekolah Dasar, yaitu Rumah Belajar. Aplikasi Rumah Belajar ini sangat baik digunakan saat pandemik COVID-19 saat ini. Guru dapat dengan mudah memberikan materi penugasan siswa melalui aplikasi Rumah Belajar ini. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan atau isi apa aja yang ada dalam Rumah Belajar ini. Nah, sekarang kita buka aplikasi Rumah Belajarnya. Di dalam aplikasi Rumah Belajar ini terdapat beberapa menu.
Yang pertama ada sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, kelas digital, buku sekolah elektronik, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peta budaya, dan wahana jelajah angkasa. Nah, sekarang kita akan mencoba membuka menu sumber belajar. Saat kita klik menu sumber belajar akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah jenjang yang kita pilih, ada paket B, paket C, SLB, paket A, default, PAUD, ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kita akan klik yang SD, maka akan muncul tampilan kelas di jenjang SD. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kita coba klik yang kelas 2. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah mata pelajaran yang ada di kelas 2. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, pendidikan agama Islam, PJOK, dan PKN. Nah, ini semua akan mempermudah guru untuk pembelajaran secara online atau pembelajaran di rumah saat ada pandemik COVID-19 ini. Nah, selain sumber belajar, di sini pun ada menu bank soal sehingga siswa dapat berlatih secara mandiri di aplikasi rumah belajar ini. Nah, setelah kita klik bank soal akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada jenjang-jenjangnya, ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah luar biasa, dan kita akan pilih sekolah dasar kelas 1. Saat kita mengeklik kelas 1, maka akan terdaftar mata pelajaran SD kelas 1. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, dan budi pengerti. Ini adalah latihan soal di kelas 1. Kita buka yang IPA. Nah, di sini ada pilihan beberapa latihan soal. Kita pilih yang soal latihan IPA kelas 1 nomor 2. Di sini akan muncul soal latihan IPA kelas 1 seperti ini. Ini akan mempermudah siswa untuk belajar secara mandiri. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.